Assalamualaikum Pak Dani, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Putri, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ah, baik. ya. Oh iya, terima kasih sudah hadir ya di tempat ini. Seperti kemarin yang sudah kita janjian ya, kita sudah bisa ketemu di sini. Ceritanya ini Pak Dani itu mau bercerita apa ya ke saya gitu saat sekarang. Oh iya, begini Bu. Putri, saya sedikit ada permasalahan. Biasa Bu, Eh, anak didik lah ya. Anak didik itu spesial Bu. Jadi saya pengen cerita, ada anak didik saya yang agak lumayan lah Bu, gitu. Nah ini boleh minta waktunya ya Bu? Oh boleh, Sedikit saya ya. mau cerita sama Putri. Oke. Begitu Bu. Iya. Mungkin bisa diceritakan lebih jauh lagi istimewanya apa ini anak ini mungkin. Oke, baik Bu. Kalau tidak mengganggu, saya izin untuk menceritakan anak ini. Spesialnya itu Bu, ketika saya kasih tahu di pembelajaran saya, itu anak tidak pernah memperhatikan. Anak ini selalu bermain sendiri, kadang mengganggu teman-temannya. Nah, saya sudah sering tegur Bu, itu bagaimana ya kalau menurut Putri, bisa ada masukan untuk saya? Oh iya. Oh ya mungkin itu bisa dikatakan anak aktif gitu ya. Anak itu hiperaktif gitu bisa ya Betul Pak Bu. ya. Oke itu. Kalau kira-kira gitu ya. Kira-kira kalau misalnya anak itu keaktifannya dan sebagainya, kira-kira harapan dari Pak Ardhani itu apa? Yang akan dicapai maksudnya supaya anak itu apa maksudnya tidak lagi alis, harapannya apa lah gitu maksudnya. Oh ya, begini Bu. Eh, apa mungkin ya anak ini bosan dengan saya, apa bosan dengan pembelajaran saya, sehingga anak ini tidak begitu tertarik dengan pelajaran saya atau dengan cara pembelajaran saya, begitu Bu. Soalnya saya perhatikan anak ini selalu berbuat nakal ataupun bermain sendiri ketika jam pembelajaran saya. Ini bagaimana ya Bu solusinya, biar anak ini tertarik mengikuti jam pembelajaran saya, itu Putri. Iya, oh ya itu ya mungkin itu salah satu faktor ya tadi faktor penyebab kenapa apa anak itu eh, terlalu aktif atau tidak tertarik dengan belajar sehingga dia main sendiri gitu ya Pak Betul ya. Bu, Oh, ya. gitu ya. Oh kalau begitu kira-kira apa ya faktor apa lagi selain itu mungkin selain pembelajaran yang menarik apa mungkin apa ya kurang perhatian atau gimana mungkin atau mungkin kurang perhatian dari guru atau sebagainya itu termasuk itu atau tidak mungkin. Ya mungkin gini Bu, anak ini kan kelas 4 ya Bu Iya. kebetulan. Anak kelas 4 itu mungkin masih butuh perhatian ya Bu, karena selain kita di sekolah guru itu memperhatikan, di rumah juga orang tua juga harus memperhatikan. Nah setahu saya di rumah anak ini memang ikut mbahnya Bu, jadi mungkin kurang perhatian dari orang tuanya juga, karena kebetulan dia ikut dengan mbahnya gitu. Itu berarti salah satu faktor yang lain ya tadi mungkin karena pembelajarannya atau mungkin metode kita dalam mengajar mungkin kurang dan juga ada kurang ada perhatian gitu ya mungkin itu. Oke oke. Kemudian kira-kira apa ya untuk menyelesaikan hal itu Pak Ardhani mungkin punya ide apa untuk misalnya sudah tahu tadi karakternya atau faktornya terus idenya apa mungkin Pak Ardhani Oh yang ya, dilakukan gitu. gini Bu, mungkin ada masukan dari Putri kalau boleh. Untuk metode pembelajaran saya, kalau dulu itu yang saya sering pakai itu ceramah Bu, Oh ceramah, gitu gitu. terus penugasan, setelah itu ceramah lagi, sampai seterusnya seperti itu Bu. Apakah Iya. metode saya masih membosankan sehingga anak ini tidak begitu aktif mengikuti jam saya Bu? Mohon ada masukannya kalau bisa dari Putri. Kalau untuk metode saya bisa ada yang lainnya seperti itu Oh Bu. gitu ya, ya yang jelas itu karena ya pengetahuan saya karena saya juga sama guru kan pasti tahu ya kalau anak seperti itu terus hanya apa ceramah kemudian tuh kayak itu biasanya membosankan kalau mungkin bisa dengan ide-ide yang lain mungkin Pak kira-kira apa yang tidak kira-kira ide itu anak tidak bosan coba mungkin mungkin apa mungkin ya dari cara
caranya atau mungkin bagaimana mungkin Pak? Saya ganti metode ya Bu, biar anak itu Iya bagus itu. biar tidak bosan dengan pembelajaran yang saya sudah jalankan selama ini Hmm. dengan metode role playing apa ya Bu, biar Oh iya itu anak-anak bagus bagus bisa itu. Bu. Iya bisa itu bagus sekali. Kalau anak itu senang nanti bermain, dia akan seakan-akan dia tidak merasa dia itu belajar, taunya lagi bermain tapi dia dengan belajar. Itu ide yang sangat bagus Pak Ardani. Oke oke. Nah kira-kira itu untuk pelaksanaannya itu kapan kira-kira Nah. untuk mewujudkan itu? Secepatnya lah Bu, biar metode ini pernah saya pakai di kelas 5 Oke. dan di kelas 5 ini kebetulan anak-anak tertarik Bu, sangat antusias, sangat apa ya namanya senang Ya. dengan pembelajaran yang saya berikan dengan model role playing ini, karena anak itu bisa saya bagi-bagi menyesuaikan dengan perannya masing-masing. Saya jadikan beberapa kelompok, di situ anak sangat antusias mengikutinya seperti itu Bu. Secepatnya saya gunakan di kelas 4 ini Bu. Oke, bagus sekali Pak Dani. Oke, dari tadi pembicaraan yang kita lakukan, kira-kira kesimpulannya apa nih Pak Dani nih? Dari permasalahannya apa sudah menemukan ide dan sebagainya coba gimana? Ya Bu, terima kasih sebelumnya. Setelah saya curhat sama Putri, saya ada gambaran, ada masukan, terus setidaknya saya punya wawasan baru dan pengalaman baru juga tentang masalah saya yang hadapi dengan anak saya khususnya di kelas 4 ini. Ya, saya tambah bersemangat nantinya Bu untuk mengajar menggunakan metode yang lain seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya Pak Ardani, berarti sekarang sudah menemukan solusinya dan saya tunggu lagi nih Pak Ardani kabarnya setelah nanti melakukan kegiatan pembelajaran role playing. Coba ceritakan lagi sama saya. Gitu ya Pak Dani ya? Oke, Ya, siap, Bu. terima kasih. Sama-sama, Karena Bu. ini jamnya sudah selesai ya, silakan melakukan aktivitas kembali. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih, saya Assalamualaikum. juga terima kasih Bu sudah mengambil waktunya. Izin Iya. saya pamit. Iya, iya. Yuk, Assalamualaikum.